Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Bandung beli sepatu, gak lupa baju olahraganya. Selamat bergabung di podcast Simadu, podcast edukasi KPP PMA 2. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak dimanapun berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali kami bisa menyapa kawan pajak melalui acara podcast Simadu. Bersama saya Ida dan saya Ratri. Kami adalah penyuluh KPP PMA 2. Ya, betul. Kawan pajak, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Oleh karena itu, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Nah, untuk mendorong kebijakan pemerintah tersebut dalam melakukan percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik, dan untuk meningkatkan minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu dukungan pemerintah berupa kebijakan PPN-nya. Nah, oleh karena itu, telah diterbitkan PMK nomor 38 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, roda 4 tertentu, dan kendaraan bermotor listrik berbasis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bis tertentu yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Selanjutnya, untuk mendapatkan fasilitas tersebut, apakah ada syarat dan ketentuannya, Kak Ratri? Tentu ada ya, Kak Ida. Jadi, bagi pembeli yang ingin mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023 terkait, kita singkat aja Kak Ida ya. Ya, lebih enaknya itu KBLBB. Nah, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk roda 4 tertentu dan bis tertentu. Jadi, kita singkat aja KBLBB. Nah, agar mendapatkan fasilitas tersebut, ada syarat dan ketentuannya tentunya. Yang pertama adalah penyerahan kepada pembeli untuk dilakukan registrasi ini sebagai kendaraan baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, jadi untuk pembelian mobil second itu tidak memperoleh fasilitas ini, Kak Ida. Ya. Jadi hanya untuk mobil baru yang akan dilakukan registrasi. Jadi yang memang belum dilakukan registrasi itu yang memenuhi ketentuan nanti akan memperoleh fasilitas ini, begitu. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kriteria tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Nah, apa itu nilai TKDN? Nilai TKDN tersebut ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Nah, yang dimaksud dengan TKDN sendiri adalah besaran kandungan dalam negeri pada KBL berbasis baterai yang disingkat dengan KBLBB. Gitu, Kak Ida. Baik. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari TKDN, kriteria nilai TKDN berdasarkan PMK 38 tahun 2023 ini dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, untuk KBLBB roda 4 tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40%. Yang kedua adalah KBLBB bus tertentu dengan nilai TKDN minimum 40%. Dan yang kategori ketiga adalah KBLBB bus tertentu dengan nilai TKDN minimal 20% sampai dengan kurang dari 40%. Jadi ada 3 ya Kak Ida ya? Ada 3 ya, ketentuan TKDN, kriteria TKDN ini. Kemudian untuk KBLBB-nya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu KBLBB roda 4 tertentu adalah KBLBB berupa mobil yang dirancang untuk pengangkutan orang. Sementara untuk KBLBB bus tertentu adalah KBLBB untuk pengangkutan 10 orang atau lebih, termasuk pengemudi,
dengan jumlah roda lebih dari 4. Oh gitu. Jadi tadi ada bis sama roda 4 tertentu yang nilai TKDN-nya 40 sama bis tertentu yang nilai TKDN-nya 20 sampai dengan kurang dari 40% gitu. Betul. Ya Kak Ida ya. Ya. Pasti kawan pajak penasaran nih Kak Ida. Jadi terkait TKDN tadi, jenis mobil apa sih sebenarnya yang dibebaskan pengenaan PPN yang ditanggung pemerintah? Nah, untuk boleh nyebut merek ya Kak Ratri? Boleh dong. Biar nggak penasaran nih kawan pajak. Betul sekali. Nah, yang memenuhi syarat TKDN 40% ini adalah model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian atau Kemenperin nomor 1641 tahun 2023. Nah, ini sudah banyak nih Kak Ida. Baik, tentu kawan pajak juga penasaran nih berapa tarifnya. Iya. Kalau kita bicara tarif PPN yang terutang atas penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu ini sebesar 11% dari harga jual. Ini tarif umum ya. Ini tarif umum sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang PPN. Nah, kemudian berapa yang ditanggung PPN-nya? Nah, ini pasti penasaran nih Kak Ida, ini harus disampaikan. Ini ada dua tarif ya, ada dua tarif. Yang pertama, PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN yang minimum 40%, itu PPN yang ditanggung adalah 10%. Wow, lumayan besar ya. Nah, untuk yang contohnya nih Kak Ratri ya. Berarti sebentar, berarti kawan pajak hanya membayar PPN 1%, dan dipungut PPN-nya cuma 1% ya Kak Ida ya, dari 11%. Betul. Lumayan ya. Contohnya begini, ketika Kak Ratri membeli mobil listrik harga 300 juta ya, PPN yang harus dibayarkan seharusnya 11% ya. 11% kali 300 juta itu kan 33 juta. Jadi nilai yang harus dibayar Kak Ratri itu adalah 333 juta. Harusnya. Ya. Seharusnya. Nah, dengan ada PMK 38 tahun 2023 ini, kawan pajak mendapatkan diskon PPN-nya 10%, sehingga kawan pajak hanya membayar 303 saja. Berarti ada 30 juta yang ditanggung pemerintah ya kan. Berarti dapat satu motor, masih lebih itu Kak Ida ya. Bisa dapat mobil dan motor ya. Jadi gimana Kak Ida, tertarik untuk beli mobil ini? Ntar kita bicara di belakang saja. Baiklah. Nah, selanjutnya yang kategori kedua adalah PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan KBLBB bus tertentu yang memenuhi nilai TKDN minimum sebesar 20% sampai dengan kurang dari 40% ini diberikan PPN ditanggung pemerintahnya sebesar 5%. Jadi ada dua ya tarifnya, 10% dan 5%. Tergantung dari kriteria nilai TKDN-nya. Nah, makin seru nih Kak Ida ya. Tadi sudah dijelaskan tarifnya berapa untuk yang dapat PPN yang ditanggung pemerintah ini. Nah, sekarang pasti kawan pajak penasaran kapan sih ini berlakunya, kan dari tadi Kak Ida menyebutkan tahun anggaran 2023 ya kan. Nah, berarti sekarang masanya itu kapan? Apakah dari Januari atau dari bulan apa? Kita harus sampaikan kawan pajak ya. Jadi untuk pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atas penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan atau bus tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Ida, ini diberikan untuk masa pajak April tahun 2023 sampai dengan Desember tahun 2023. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pemungutan tadi, jadi apa namanya yang ditanggung pemerintah dan juga yang harus disetorkan atau dipungut oleh penjual yang harus ditanggung oleh pembeli ini, ada kewajiban PKP. Selanjutnya setelah melakukan penyerahan. Jadi apa sih kewajiban PKP atau penjual yang telah melakukan penyerahan KBL ini? Nah, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan atau KBLBB bus tertentu wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian yang kedua, setelah membuat faktur harus melaporkan laporan realisasi PPN yang ditanggung pemerintah tadi Kak Ida. Ya. Begitu. Baik. Nah,
Cara pembuatan faktur pajaknya bagaimana? Jadi ini agak berbeda dengan faktur pajak pada umumnya ya. Yang pertama, faktur pajak ini atas penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu ini diterbitkan secara terpisah dengan faktur pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dan atau KBLBB lainnya. Jadi selain yang ditetapkan PMK 38 ini, berarti ada lagi jenis kendaraan bermotor yang lainnya ya, dan itu fakturnya harus dibuat secara terpisah. Betul. Nah, kemudian Kak Ratri untuk pembuatan satu pajak yang lain. Nah sekarang untuk membuat faktur pajak atas penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan atau bus tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah, ini adalah sebesar 10% dibuat dengan menerbitkan 2 faktur pajak, Kak Ida. Jadi yang pertama adalah faktur pajak dengan kode 01 untuk bagian 1/11 dari harga jual yang tidak mendapatkan PPN ditanggung pemerintah. Kemudian yang kedua, faktur pajak dengan kode 07 untuk bagian 10/11 dari harga jual yang mendapatkan PPN ditanggung pemerintah. Nah, untuk itu yang 10% ya. Betul. Nah, sekarang tadi kan kita sudah sebutkan ada 2 ya, 10% dan 5%. Ya, untuk 5% TKDN-nya yang 40 sama yang 20 sampai dengan kurang dari 40 ya. Jadi untuk faktur pajak atas setiap penyerahan KBLBB bus tertentu yang mendapatkan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah ini sebesar 5%, dibuat juga 2 faktur, Kak Ida. Dengan kode 01 untuk bagian 6/11 dari harga jual yang tidak mendapatkan PPN ditanggung pemerintah, dan faktur pajak dengan kode 07 untuk bagian 5/11 dari harga jual yang mendapatkan PPN ditanggung pemerintah. Jadi dua-duanya harus membuat 2 kode faktur, 010 dan 07 begitu. Baik. Nah, yang perlu diperhatikan lagi kawan pajak ya, bahwa untuk faktur pajak yang dibuat ini dengan mencantumkan keterangan mengenai jenis barang yang memuat paling sedikit informasi berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan. Dan diberikan keterangan juga bahwa PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 38 tahun 2023 senilai sekian rupiah. Jadi disebutkan nilai rupiahnya juga. Nah, untuk faktur pajak kode 07 ya Kak Ratri ya, jangan lupa untuk membubuhkan cap PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 38 tahun 2023 dengan terlebih dahulu mensinkronisasi di aplikasi e-faktur desktop. Baik. Karena kan sudah tersistemasi ya, sehingga harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu agar kode cap ditanggung pemerintah ini muncul pada saat input faktur pajak. Betul. Ini untuk kode 07 ya Kak Ida ya. Betul. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara memungutnya, bagaimana kewajiban penjualnya. Nah, sekarang pasti ada yang banyak yang bertanya nih Kak Ida, bagaimana cara laporan realisasinya? Nah, laporan realisasi pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah ini berupa faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN Kak Ida. Jadi pelaporan realisasinya tidak tersendiri, namun jadi satu dengan pelaporan SPT PPN masa. Nah, pelaporan dan pembetulan surat pemberitahuan masa PPN ini atas penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan atau KBLBB bus tertentu untuk masa April 2023 sampai dengan Desember 2023 dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang paling lambat 31 Januari 2024 Kak Ida. Baik, jadi begini ya Kak Ratri, misalnya kawan pajak ini ada kesalahan input begitu ya. Itu seharusnya masih bisa dilakukan seharusnya itu ditanggung pemerintah misalkan ya kan. Tetapi salah kode faktur atau salah nilai seperti itu ya. Betul. Jadi masih ada kesempatan untuk melakukan pembetulan. Tapi ada batasnya. Betul. Batasnya sampai dengan 31 Januari tahun 2024. Baik. Nah, tetapi ada pengecualian nih Kak Ratri terkait dengan PPN yang terutang atas
penyerahan KPLBB roda 4 tertentu dan bis tertentu ini menjadi tidak ditanggung pemerintah dalam hal atas penyerahan tersebut tidak menggunakan faktur pajak kode transaksi 07 dan atau tidak melaporkan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Jadi tidak menggunakan faktur 07 dan tidak melaporkan SPT PPN-nya seperti itu ya. Yang tidak ditanggung pemerintah. Berarti bisa ditagih lagi dong Kak Ida ya? Betul. Iya, jadi untuk KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu yang diserahkan tidak termasuk dilakukan untuk registrasi sebagai kendaraan baru. Jadi kalau misalkan bukan kendaraan baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak memenuhi kriteria TKDN dan masa pajak tidak sesuai dengan masa pajak April 2023 sampai dengan Desember 2023, maka PPN tersebut dapat ditagih lagi ya Kak Ida ya. Betul. Dapat ditagih kembali oleh DJP begitu ya. Kemudian ada satu lagi Kak Ida, untuk pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban membuat faktur pajak dan atau kewajiban pelaporan realisasi. Jadi kalau dia tidak membuat faktur pajak, tidak melaporkan laporan realisasi, kemudian masanya tidak sesuai. Kemudian tidak memenuhi kriteria yang tadi kendaraan baru dan tidak memenuhi kriteria TKDN, berarti untuk PPN yang sudah dipungut tadi bisa ditagihkan gitu ya. Berarti DJP berhak untuk menagih PPN yang seharusnya terutang. Ya, betul. Tadi kan dia mungkin membuat tidak dipungut, tidak ditanggung pemerintah ya. Tapi karena tidak memenuhi kriteria yang 3 tadi, DJP bisa menagih kembali PPN-nya. Oke, lanjut Kak Ida. Baik, untuk pajak masukannya ini bagaimana ya ketentuannya? Karena di sini pembeli yang merupakan pengusaha kena pajak yang memanfaatkan PPN ditanggung pemerintah atas perolehan KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu itu tidak dapat mengkreditkan pajak PPN ditanggung pemerintah dalam perhitungan PPN terutang saat pelaporan SPT masa PPN. Jadi intinya bahwa atas PKP pembeli yang memanfaatkan PPN ditanggung pemerintah ini tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Iya, kan sudah dikasih diskon istilahnya ya. Masa dikreditkan lagi jadi double nanti. Rugi dong ya. Iya, ya. betul. Tapi untuk yang kode 01 tetap bisa dikreditkan. Jadi intinya yang kode faktur 07 itu tidak bisa dikreditkan. Nah, ternyata sudah udah panjang lebar kita menjelaskan kawan pajak ya, Kak Ida ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara menemani kawan pajak semua. Sebelum kita tutup podcast kali ini, dapat kita simpulkan bahwa PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu berlaku untuk masa April sampai dengan Desember tahun 2023. Dan untuk pelaporan dan pembetulannya disampaikan paling lambat 31 Januari tahun 2024. Begitu Kak Ida. Ya, sudah sangat jelas ya Kak Ratri. Ya, betul. Nah, apakah Kak Ratri berminat untuk membeli mobil listrik? Kita pikir-pikir dulu nih Kak Ida. Karena kesempatannya hanya sampai dengan Desember 2023 ya. Diskonnya juga lumayan ya, yang ditanggung pemerintah ini ya 10% dan 5% untuk bis ya. Betul. Nah, tadi sudah diawali dengan pantun, sekarang diakhiri dengan pantun. Iya, silakan. Oke, burung beo, burung cendrawasih, cakep. Bisa kita jumpai di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak semua. Ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube KPP PMA 2 dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan podcast Simadu selanjutnya yang tentunya semakin seru dan semakin bermanfaat untuk kawan pajak semua. Bersama kami penyuluh KPP PMA 2. Kami mohon undur diri, mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kurang berkenan. Thank you for watching podcast Simadu. Pajak kita untuk kita. Pajak kita untuk Indonesia. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.